Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Cerita berlatar di Eropa 20.000 tahun yang lalu. Kita diperlihatkan dengan sekelompok orang yang lagi bersiap memburu kawanan bison di sana. Tapi sayangnya, salah satu bison di sana malah muter balik dan langsung nyerang salah seorang dari kelompok manusia itu. Kemudian, scene pun langsung berpindah ke 1 minggu sebelum kejadian. Kita diperkenalkan dengan orang yang tadi diserang sama bison. Dan orang itu bernama Keda, anak dari kepala suku. Yang mana di sini, Keda yang baru remaja. Dia pun lagi dites sama ayahnya buat ngebuat sebuah pisau dari obsidian. Abis itu, karena Keda putra dari kepala suku, dia pun disuruh sama ayahnya buat ikut berburu sebagai pengalaman dia yang akan menjadi next kepala suku. Kemudian besok paginya, semua anggota yang mau berangkat berburu, mereka pun berpamitan dulu ke keluarganya. Karena yang bakal mereka hadapi ke depannya pasti sangat berbahaya, mengancam nyawa mereka. Kemudian malam harinya, Keda yang lihat ayahnya nyalain api pakai kayu. Dia pun mulai coba itu. Keda yang gak bisa, dia pun dikasih nasihat sama ayahnya untuk bertahan hidup. Kita harus fokus, sabar, jangan menyerah. Dan besok paginya, di tengah tumpukan batu, mereka ini ngelihat ada suku lain di depannya yang menghampiri mereka. Dan ya, ternyata itu adalah kawannya si kepala suku. Dan akan bergabung bersama mereka buat berburu nanti. Sampailah mereka ini ngelihat ada seekor babi hutan. Keda yang belum pernah sama sekali berburu, dia pun disuruh sama ayahnya buat finishing tuh babi hutan. Dan sayangnya, Keda yang masih tegaan, dia pun gak bisa ngabisin tuh babinya. Malamnya, pas mereka ini lagi istirahat, mereka ini harus dibuat siaga sama adanya seekor macan lagi mantau mereka. Dan ya, itulah alam liar. Selalu aja ada hewan berbahaya di sana. Yang alhasil salah seorang dari mereka ini harus jadi korban di perjalanan. Kemudian habis itu, mereka pun lanjut lagi perjalanannya. Dan malamnya, Keda ini dikasih sebuah tanda di tangannya sebagai tradisi sukunya. Yang mana artinya itu tanda itu bakal membantu si Keda ini di malam hari. Kemudian dengan adanya sekelompok serigala di atas bukit, Keda pun dikasih tahu kalau itu Alpa, pemimpin serigala itu yang seorang diri di depan menjaga kawanannya. Tapi dia juga dalam bahaya.
karena kawanannya pasti bakal menantangnya. Kalau si Alpha ini sedikit saja melemah, Alpha pun membuat yang lain tahu posisinya dengan kekuatan dan ketenangan. Dan yang terpenting, nggak ada serigala yang terakhir langsung jadi Alpha, karena Alpha itu diraih bukan diberi. Habis itu, besokan paginya, mereka ini ngelihat ada kotoran bison di sana yang masih anget. Yang mana karena itulah, mereka pun langsung mulai nyerang ke sana dengan mengendap-endap. Dan ya, Keda pun harus tepar di sana. Ayahnya ngeliat itu, dia pun coba buat nolongin si Keda. Tapi dia pun akhirnya harus ditahan sama yang lain dan diingetin kalau Keda udah gak ada. Habis itu, mereka pun langsung looting hasil buruan mereka. Sedangkan ayahnya si Keda ini masih terpukul natap si Keda dari atas. Dan besokan harinya, ritual pemakaman pun dimulai buat si Keda sebelum mereka ini pergi dari sana. Sedangkan di tempat si Keda, dia yang udah tepar, dia pun didatangin sama burung mayat di sana. Dan ya, Keda ini ternyata masih hidup dan harus dibuat panik sama keadaan dia sekarang yang kejebak di atas tebing. Keda dengan kaki yang keseleo coba buat turun dari sana. Tapi gak lama dari itu, hujan gede pun mulai turun yang ngebuat di bawahnya ini jadi banjir. Besokan paginya, Keda yang masih hidup dan kaki dia ini masih keseleo, Keda pun coba kasih pertolongan pertama keretekin kakinya sendiri pakai batu. Abis itu, Keda pun langsung pergi ke atas nyari keberadaan ayahnya. Dan di sana, dia pun dibuat kaget sama adanya batu kuburan si Keda. Yang karena itulah, petualangan Keda buat pergi pulang ke rumahnya pun dimulai. Besokan paginya, Keda yang lagi sarapan cacing harus dibuat panik sama kedatangan kawanan serigala ke sana dan langsung coba buat nyelamatin diri. Dan untungnya, Keda ini berhasil selamat dari kepungan serigala itu. Kemudian, Keda yang baru bangun, dia ini langsung nyiapin sebuah tombak buat ngabisin tuh serigala yang udah terluka. Tapi karena si Keda ini yang masih ada rasa kasihan, dia pun gak jadi ngebunuh tuh serigala dan malah berniat buat nolongin serigala itu. Tapi biar aman, dia ini tutupin tuh mulut serigalanya dulu. Habis itu di tepi danau, Keda yang lagi istirahat, dia pun harus dibuat pindah tempat karena kedatangan sekelompok hyena di sana. Dan sampailah si Keda ini di sebuah goa. Di sana Keda pun coba buat nyalain api pakai batang kayu. Tapi sayangnya dia ini malah tetap gagal, belum bisa nyalain apinya. Dan keesokan paginya, Keda ini coba buat nelusurin gua itu. Dan dia di sini nemu sebuah batu buat ngeracik obat kakinya yang udah bengkak. Tapi si serigala yang udah sadar, dia pun coba buat buka ikatan mulutnya. Keda yang ngeliat itu, dia pun dengan inisiatif serta rasa takut, dia pun ngeberaniin diri buat ngasih air minum ke tuh serigala. Dan karena kejadian tadilah, Keda ini sekarang jadi berani buat ngedeketin tuh serigala dan langsung coba buat ngobatinnya. Abis itu, Keda yang ngeliat ada kelinci di sana. Dia pun langsung coba ngeburu tuh kelincinya. Abis itu, Keda ini lanjut usaha buat nyalain apinya lagi. Dan ya,
Setelah beberapa kali percobaan, Keda ini akhirnya berhasil nyalain api buat pertama kalinya. Kemudian, Keda pun curhat sama si serigala tentang ayah dan keluarganya. Pakasan saya dan Satim bagaimana ke desa. Dan besokan paginya, karena kaki dan tubuh si serigala ini udah sehatan, Keda pun mutusin buat lanjutin lagi perjalanannya. Dan di sini, dia juga mutusin buat berpisah sama si serigala yang juga pasti pengen nyari kelompoknya. Tapi di tengah jalan, si serigala ternyata terus ngikutin si Keda. Sedangkan si Keda dan sampailah si serigala ini menyadari kalau ada sekelompok babi hutan di sana. Dia pun langsung nyerang babi itu. Tapi karena si Keda ini minim pengalaman, Keda pun gagal buat nangkep tuh babinya dan ngeles ke serigala kalau dia ini kepleset. Dan karena kejadian tadilah, mereka ini sekarang jadi ngeburu bareng. Serta si Keda ini namain serigalanya jadi Alpa. Kemudian besokan paginya, karena udah pada bau, mereka pun langsung mandi bareng di sana. Habis itu, sekarang musim pun udah berganti menjadi musim salju. Dan pada malam harinya, pas mereka ini lagi istirahat, mereka ini kedatangan sekawanan serigala ke sana. Dan ya, ternyata itu kawanan si Alpa. Karena itulah Keda dengan berat hati nyuruh si Alpa ini buat pergi ke keluarganya. Dan sekarang, Keda pun harus lanjutin lagi perjalanan seorang diri. Dan yang pasti, sedih karena ditinggalin si Alpa. Kemudian besokan harinya, Keda di tengah jalan dia ini ngeliat ada si Alpa di sana. Dan langsung coba buat nyamperin dia. Dan ya, sayangnya Keda ini malah kecebur di sana. Untungnya, Keda pun masih bisa selamat, tapi dengan keadaan yang menggigil parah. Karena kejadian tadilah, Keda ini akhirnya bersama si Alpa lagi. Dan di tengah jalan mereka ini ngelihat kalau ada seseorang di sana. Ya, sayangnya orang itu udah meninggal membeku. Kemudian Keda pun langsung coba buat ngegeledah tenda di sana buat nyari makanan. Tapi sayangnya, bukannya dapat makanan, Keda ini sekarang malah dapat penyakit baru. Keda yang ngelihat ada panah di sana, dia pun ambil itu buat senjata dia yang baru. Kemudian pas mereka ini lagi lanjutin perjalanannya, mereka pun harus dibuat kejar-kejaran karena ada sekelompok hyena di belakangnya, serta di depannya ada longsoran salju. Dan sampailah mereka ini di sebuah goa, tapi bukannya udah aman, mereka ini sekarang dapat masalah baru. Karena di goa ini ada seekor macan dan langsung nyerang mereka. Dan ya, mereka pun berhasil ngalahin tuh macan. Tapi buat si Alpa, dia ini harus terluka parah karena pergelutan tadi. Kemudian besokan paginya, mereka yang lagi lanjutin perjalanannya, Keda ini ngeliat ada tumpukan batu. Yang karena itulah perjalanan mereka ini sampai ke kampungnya si Keda tinggal dikit lagi. Tapi di perjalanan itu mereka ini harus menghadapi badai yang kencang. Karena masih terluka, si Alpa ini harus tumbang di sana. Udah gak bisa jalan lagi.
Alpa yang sedari awal udah nemenin si Keda. Keda pun dengan badan yang juga udah lemah paksain buat ngegendong si Alpa dan lanjut lagi perjalanannya di tengah badai. Kemudian malamnya, karena udah kecapean, Keda pun hampir koit di sana. Tapi untungnya karena mimpi dari kedua orang tuanya ngekhawatirin si Keda, Keda pun akhirnya semangat lagi buat lanjutin perjalanannya. Dan ya akhirnya di ujung sana dia pun ngeliat rumahnya dan langsung pergi ke sana. Dan pada akhirnya usaha, tekad, semangat si Keda pun terbalaskan dengan dirinya yang berhasil sampai ke kampung halamannya. Habis itu malamnya, si Alpa yang udah tepar lagi diobati. Ternyata si Alpa ini, ya si Alpa ini ternyata lagi hamil. Dan sekarang dia pun udah ngelahirin banyak anak. Kemudian di scene akhir, kita diperlihatkan si Keda, Alpa dan anak-anaknya yang udah sehat. Serta sekarang ada perubahan di sukunya, yang mana sekarang mereka ini berburu pakai anggota mereka yang baru, yaitu serigala. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita kali ini? Komen pendapat kalian di bawah ya, sesuai sama emot ini ya. Oke semuanya, kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa di like. Oke? Makasih juga semuanya udah nonton dan juga udah order tiket film 21. See you next video. Bye bye.